Penilaian domain psikomotorik. Kali ini kita akan membahas tentang pengertian, teknik penilaian, dan juga contoh penilaian. Pengertian domain psikomotorik merupakan penilaian yang digunakan untuk menggali potensi keterampilan peserta didik dalam mengaplikasikan bidang keilmuan. Pada penelitian ini lebih mengutamakan aspek proses bukan hasil. Menurut Bloom, ranah psikomotor berhubungan dengan hasil belajar yang pencapaiannya melalui keterampilan manipulasi yang melibatkan otot dan kekuatan fisik. Teknik penilaian psikomotorik dibagi menjadi 4. Yang pertama ada praktik, yang kedua produk, yang ketiga proyek, dan yang keempat portofolio. Praktik. Teknik praktik mengutamakan pada penilaian proses yang dilakukan dengan cara mengamati kegiatan para peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Produk. Penilaian terhadap kemampuan peserta didik dalam menghasilkan produk-produk seni maupun produk berbasis teknologi. Proyek dapat mengukur kemampuan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan yang dimilikinya melalui penyelesaian tugas proyek dalam kurun waktu tertentu. Portofolio merupakan sampel dari karya siswa yang terbaik dari kompetensi dasar yang terdapat di dalam KI 4. Sampel ini digunakan untuk mendeskripsikan capaian kompetensi keterampilan siswa dalam kurun 1 semester. Contoh penilaian psikomotorik praktik. Langkah-langkah. 1. Tetapkan KD yang akan dinilai. 2. Identifikasi semua langkah-langkah yang mempengaruhi hasil akhir. 3. Tulislah perilaku kemampuan spesifik yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. 4. Rumuskan kriteria kemampuan yang akan diukur. 5. Definisikan dengan jelas kriteria kemampuan yang akan diukur. 6. Urutkan kriteria yang akan diukur berdasarkan urutan yang akan diamati. Berikut contoh instrumen penilaian keaktifan diskusi kelompok peserta didik. Kesan dan pengalaman saya selama pembelajaran pengembangan sistem evaluasi pendidikan agama Islam ini menyenangkan, karena dengan mata kuliah ini bisa mendapatkan banyak ilmu yang baru yang sebelumnya belum pernah dimengerti, yaitu ilmu tentang bagaimana cara melakukan pengukuran, penilaian, serta evaluasi. Selain itu, kita juga bisa paham dan mengerti cara seorang guru dalam membuat raport untuk peserta didiknya. Mata kuliah ini benar-benar penting dipelajari, serta dipahami bagi seorang mahasiswa pendidikan agama Islam yang kemungkinan besar akan terjun untuk menjadi seorang pendidik. Maka dari itu, dengan mempelajari mata kuliah ini, kita bisa mengetahui bagaimana cara melakukan evaluasi serta penilaian kepada peserta didik secara baik dan benar. Pada pembelajaran mata kuliah pengembangan sistem evaluasi PAI ini, kita mempelajari bagaimana cara mengukur, menilai, dan mengevaluasi pembelajaran pada peserta didik. Seperti di awal perkuliahan, kita dijelaskan tentang hakikat konsep dasar pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Lalu diajari bagaimana menumpukan KKM, cara melakukan penilaian pada aspek kognitif, afektif, psikomotorik, dan di akhir perkuliahan kita dibimbing tentang cara membuat rapor dengan baik dan benar. Walaupun pembelajaran hanya secara online, akan tetapi dengan penyampaian materi yang baik dan jelas dari dosen, akhirnya materi dapat tersampaikan dengan baik pula kepada kita. Dan semoga apa yang kita pelajari di mata kuliah ini akan dapat bermanfaat kelak di masa mendatang. Untuk pengalaman saya sendiri selama 1 semester ini, saya akan menyampaikan terima kasih pada Budina karena sudah mengajari kami dengan sabar, walaupun saya sendiri menjadi mahasiswa yang sulit diatur dan mungkin kurang memperhatikan ketika penjelasan berlangsung.